Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka fathan tushibu alibanah wa inni as'aluka taufiqan tushibuhu al-i'anatu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita kesehatan dan memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhingga sampai kita tidak dapat menghitungnya. Marilah kita semua bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak lupa marilah kita salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam saya ucapkan untuk semua pemirsa yang sedang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita selalu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat usia, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rezeki, nikmat bekerja, dan nikmat-nikmat yang lainnya tidak sanggup untuk kita hitung. Perkenankanlah Al-Abdu Al-Faqir untuk belajar bersama atau untuk berbagi tentang hadis atau tentang ilmu hadis. Pastinya setiap dari kita atau orang-orang yang pernah mendengar kata hadis akan bertanya-tanya, apa itu makna hadis? Apa itu arti daripada kata hadis? Insya Allah kita akan sedikit belajar bersama tentang apa makna hadis, apa itu ilmu mustalahul hadis, dan apa sejarah dibalik adanya kata-kata hadis atau ilmu hadis itu sendiri. Bagaimana hadis itu bisa sampai kepada kita yang hidup pada era modern saat ini. Ilmu hadis merupakan salah satu daripada banyaknya ilmu agama Islam. Sebelum kita mencoba untuk mengenal ilmu hadis, atau bagi kita yang ingin mendalami ilmu hadis, hendaknya semuanya harus meniatkan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena niat tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat tanpa untuk meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada artinya apa-apa. Bagi seorang yang ingin belajar ilmu hadis, patutnya dia harus memahami adab-adab belajar ilmu hadis. Sebetulnya adab-adab atau akhlak yang akan saya bacakan setelah ini pun tidak khusus untuk hanya mempelajari ilmu hadis, tapi untuk mempelajari semua ilmu syariah, khususnya ilmu yang mana bisa membawa kita untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Itu semua demi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak memahami Al-Quran dan juga tidak memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab pertama yang harus kita yakini dan harus kita jalani yaitu meniatkan semua yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari ma a'lamu amalan huwa afdalu min talabil hadithi liman aradallahu bihi. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala telah berkata bahwa
saya tidak tahu amalan yang terbaik kecuali amalan untuk meminta hadis, mencari hadis dengan niat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk belajar hadis yaitu demi kita mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah niat yang sangat mulia. Niat yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang ingin mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal jika kita tidak memiliki niat, minimal mempelajari hadis yaitu demi kita semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa selalu mentauladani beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahami setiap kata yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal bahwa ilmu hadis atau yang dikenal dengan mustalahul hadis tidak banyak orang yang mendengarnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan ilmu hadis dan ilmu mustalahul hadis. Kemudian adab yang kedua yang perlu dimiliki oleh seorang yang berniat mempelajari ilmu hadis, berusaha untuk melakukan atau berusaha untuk memahami Al-Quran melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya pentafsir kalamullah atau Al-Quran itu sendiri. Bahkan seorang ulama mengatakan, jika engkau ingin melihat Al-Quran al-Maqru, jika engkau ingin melihat Quran yang dapat dibaca, maka lihatlah ke mushaf, ke Al-Quran yang sering kita baca setiap hari. Jika engkau ingin melihat Al-Quran al-Manzur atau Al-Quran yang dapat dilihat oleh mata kepala kita, maka lihatlah ke alam semesta. Sejatinya alam semesta yaitu Al-Quran al-Manzur. Akan tetapi jika engkau ingin melihat kepada Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang diterapkan kepada diri seseorang muslim, maka lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna khuluqahu Quran. Akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah Quran. Dari mana kita memahami Quran? Yaitu dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak dapat kita ketemui di dalam buku-buku, dapat kita temui di dalam kitab-kitab turas, baik itu yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa Indonesia.